Shalom. Selamat datang kepada jemaat sekalian yang telah hadir di gereja ini, maupun jemaat sekalian yang menyaksikan ibadah melalui live streaming di tempat masing-masing. Kami segenap pelayan kebaktian sore juga mengucapkan selamat tahun baru untuk jemaat sekalian. Kiranya di tahun yang baru ini kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Biar Tuhan yang memimpin kita selalu. Sebelum mulai ibadah ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan boleh memberikan kami napas kehidupan sampai pada saat hari ini. Terima kasih Bapa, kami boleh menapaki tahun yang baru ini Tuhan. Engkau boleh menghantarkan kami untuk masuk di 2022 ini ya Bapak. Bapak, kami tidak tahu akan apa yang terjadi ke depannya, tapi kami serahkan hidup kami seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Biar Tuhan yang pimpin hidup kami lebih lagi setiap harinya. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk ibadah hari ini. Untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan, biar kiranya Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga ya Bapa. Kiranya Roh Kudus-Mu berdiam dalam hati kami. Biar kiranya kami bisa fokus hanya kepada Tuhan saja, melalui puji-pujian dan firman yang akan kami dengarkan. Bapa, kami tahu Tuhan banyak dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kau layakan dan sucikan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ibadah ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 355, Yesus Memanggil. Mari katakan, Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan sahabatlah, jangan sesat dengan sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan ayat yang kedua. Hai Maria kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Hai Maria kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datang. Sungguh nanti kita akan senang. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Sungguh nanti kita akan senang. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung.
Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anakmu di bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Today 높아이 먹기 뒤탈올라 난 나왕나와이 이바나도 아보사기 도토노와이 모딜랑 가기 서로뱅 와라오비야 대화다기 도수마리오나 포스로하기 소나노아 이바라로 남마동아니야 Poriki non buah-buahai Rori sudah nanti no pandai No memeli No bagai Ibadah no mau Solo barang biau Debataki Dosumari hona Posrohaki Sonang doa Ibana donam madonna dia Solo bembar biau Debataki Dosumari hona Posrohaki Sonang doa
Karena donam madonna dia. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita di minggu ini, dari hukum Taurat pertama hingga hukum Taurat keempat. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di air, di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh hanya Engkau perlindungan kami ya Tuhan. Hanya Engkau Yesus Juru Selamat kami. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Walau harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tidak pernah sedetik pun Tuhan, tidak pernah sedetik pun, tidak pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. mari katakan Yesus Engkaulah Juru Selamatku. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya akan Ku nyatakan. Besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari katakan dari awal, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tidak pernah sedetik
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami, yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karunikanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat boleh duduk kembali. Kini kami percaya tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kuasa-Mu akan menguatkan kami. Dan kini kami berserah pada rancangan-Mu ya Bapa. Kami akan mengikuti panggilan dan kami akan setia sampai akhir hidup kami. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
saja menyanyikan, ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Itulah dasar kami berharap Tuhan. Mengikuti panggilan-Mu Tuhan. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Salah. Ya. Tupuk pembacaan firman Tuhan pada minggu setelah tahun baru ini terambil dari Kitab Efesus 1 ayat 3 sampai 13. Mari kita membacanya secara responsoria. Kekayaan orang-orang yang terpuri. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Di dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Saat ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, karena Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Dia gunung batu dan keselamatan kita. Hanya padamu Tuhan. Aku mau selalu bersyukur. Hatiku percaya Tuhan. Cuma saja menyanyikan, aku mau selalu bersyukur. Amin. Walau bumi bergoncang dan gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Tuhan tak pergi dariku. Marilah sukacita. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku tak pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi Kasih setia. kasih setiamu tak pergi dariku. Mari pulihkan hubungan buat Tuhan Yesus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Selamat tahun baru untuk kita semua. Kayaknya kurang semangat. Selamat tahun baru. Amin. Semangat yang baru di tahun yang baru. Baiklah, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama, hari Minggu tanggal 2 Januari 2022. Yang pertama, sermon guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 pukul 20 WIB yang dipimpin Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH melalui aplikasi Zoom. Warta yang kedua, pada hari Sabtu 25 Desember 2021 telah dikaruniai Tuhan seorang anak laki-laki bagi keluarga Amang Lesbon Ando James Sitorus, Imne Lydia Pentauli Boru Sidabutar yang beralamat di Jalan Boulevard Discovery Floor, Blok L nomor 10 Sektor 9 Bintaro Jaya, Banjar Bintaro Jaya, NPJ 1777. Anak dan ibunya dalam keadaan sehat. Warta yang ketiga, pernikahan. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Kahari Hansen Jumunjung Tuana Tampu Bolon, putra dari Bapak Pahala Tongam Ojak Tampu Bolon almarhum dan Ibu Diana Henrika Boru Lumban Tobing yang beralamat di Jalan Legoso Raya, Komplek Batan, nomor 48, Pisangan, Ciputat Timur. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, Banjar Rempoa Ciputat. Dengan Astrida Renata Boru Lubis, putri dari Bapak Anwar Roshan Pandapotan Lubis, dan Ibu Hamida Purnama Boru Simamora. Alamat Jalan Gotong Royong nomor 20A, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Baru, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Januari 2022 mulai pukul 8 WIB bertempat di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Warta yang keempat, berita duka cita. Pada hari Selasa 28 Desember 2021 telah meninggal dunia Bapak Pahala Hasudungan Panjaitan, umur 54 tahun, meninggalkan istri Cahaya Melpi Rosida Boru Sitompul dan 3 orang anak perempuan yang beralamat di Komplek Kostrat nomor 10 RT 07 RW 07 Tanah Kusir Kebayoran Lama, masuk Banjar Bungur Kostrat, MPJ 1399. Jenazahnya dimakamkan pada hari Kamis 30 Desember 2021 di TPU Tanah Kusir. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan keteguhan iman bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Warta yang kelima, himbauan sumbangan jemaat. Bagi jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan sumbangan berupa salah satu kebutuhan dan keperluan sekolah minggu seperti keyboard, infocus,
speaker 2 unit, dan kamera, gereja akan menerimanya dengan sukacita. Untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih yang menyumbang, kami ucapkan terima kasih. Kemudian warta yang ketujuh, persembahan bulanan dan diakonia sosial. Dihimbau bagi keluarga atau jemaat yang belum menyampaikan persembahan bulanan dan yang belum menyerahkan persembahan diakonia sosial Banjar dapat menyampaikannya melalui Sintua Banjar atau langsung ke Bendahara Huria demi kelancaran pelayanan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat yang tidak dapat kami bacakan dari depan, dapat kita baca pada stensil yang telah dibagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan memukulkan persembahan 1A dan 1B. Mari kita naikkan pujian dari PKJ nomor 241, Takut Tahu Kan Hari Esok. Buka surgaku harapkan, karena surga karenanya. Oh tiada ku gelisah akan masa berjalan. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak tak ku pahami dalam masa berjalan, tapi tanpa minggu ini tangan Tuhan yang penuh. Musik memuji Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi
Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, kabar baik bagi kita pada minggu hari ini, minggu setelah tahun baru, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan ayat 20 di bawah topik kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru buat kita semua. Terpujilah Tuhan kita yang kita kenal dan yang kita miliki. Segala kemuliaan Allah, segala kepenuhan Allah kita miliki sejak kita mengalami kuasa Natal itu. Yesus yang membawa segala kepenuhan, kekayaan, kemuliaan, hikmat, pengetahuan Allah sempurna di dalam Yesus Kristus. Maka setiap pintu rumah yang menerima Yesus, maka kepenuhan Allah, sukacita yang luar biasa ada di setiap rumah tangga yang menerima Yesus Kristus, maka rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan. Setiap hati yang menerima, menjadikan hatinya menjadi palungan Kristus, maka hatinya mengalami kekayaan yang luar biasa di bawah Yesus, yaitu kelegaan dan ketenangan. Maka sungguh-sungguh kita patut dan layak memegahkan Allah. Segala perkara itu yang kita alami selama tahun 2021 hendaknya membuka hati dan mulut kita menyerukan, terpujilah Engkau Tuhan, diagungkan Engkau Tuhan, dimuliakan Engkau Tuhan atas segala perkara yang kami alami, karena kami tahu Engkau telah memberikan Yesus Kristus menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Maka apa yang kita takuti jika Allah beserta kita? Tidak ada persoalan yang tidak bisa kita jalani, tidak ada beban berat yang tidak bisa kita pikul, jika kita bersama-sama dengan Allah. Dengan apa kita bersama-sama dengan Allah? Hidup di dalam Kristus Yesus. Maka kita bersama-sama dengan Allah. Mari kita lihat sebelum kita masuk kepada teks kita ini, apa alasan kita memegahkan Tuhan. Di awal tahun 2022 ini kita diserukan, kita diperintahkan oleh firman Tuhan ini untuk memegahkan Tuhan. Kita lihat, kita alami kuasa Natal itu.
Yesus Kristus firman yang menjadi manusia. Maka catat di dalam pikiran dan hatimu saudara-saudaraku, bahwa bukan orang Kristen yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan. Bukan. Kemuliaan Yesus Kristus bukan karena dimuliakan setiap orang Kristen. Bukan. Yesus sudah menjadi Tuhan. Yesus adalah Tuhan sejak awal. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Maka seandainya tidak ada satu orang pun menyatakan Yesus sebagai Tuhan, dia tetap Tuhan. Maka nyatakan kepada setiap pencemooh, pemfitnah yang mengatakan Kristen menjadikan manusia Tuhan, katakan Anda tidak paham kebenaran firman Tuhan. Firman dan Roh adalah Allah. Karena itu tinggal bersama-sama dengan Allah. Siapa yang tinggal dengan Allah? Hanya Roh dengan anaknya. Maka itulah yang menyatakan Yesus sungguh-sungguh Tuhan yang datang menjadi manusia. Supaya seluruh kelemahan kita, seluruh ketidakberdayaan kita, seluruh penderitaan kita, dia ambil supaya kita lega, supaya kita tenang. Maka awal tahun ini sungguh jangan kita tutup mulut kita. Kita serukan, diagungkan dan dimuliakan Engkau Tuhan. Maka sejarah peristiwa yang kita alami tidak hanya menutup lembaran baru, lembaran lama. Tidak hanya menutup lembaran lama. Tetapi segala yang buruk, segala penderitaan, segala duka cita, kita tutup oleh kuasa kelahiran Yesus Kristus. Maka sesungguhnya orang yang percaya kepada Yesus dan sungguh-sungguh menerima Yesus, tidak ada lagi ratapan dan tangisan pada awal tahun ini. Karena kita sudah tenggelamkan itu ke dalam kuasa Yesus Kristus yang datang. Firman yang menjadi manusia itu. Lalu kita dikuatkan oleh firman Tuhan dalam khotbah Paulus. Seluruh gereja di dunia ini HKBP sama khotbahnya tanggal 1 kemarin, yaitu tentang Alfa dan Omega. Luar biasa. Kita digerakkan cinta kasih Kristus sebagaimana tema Natal nasional. Cinta kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan. Maka persaudaraan yang kita sudah bangun dengan baik tahun 2021 akan lebih baik tahun 2022 karena ada cinta kasih Kristus yang menggerakkan itu. Kalau kita sendiri sangat sulit untuk memiliki cinta persaudaraan itu. Karena sifat hakiki manusia adalah iri hati, dendam dan amarah. Maka harus ada yang menggerakkan itu supaya kita memiliki cinta persaudaraan itu. Maka HKBP menetapkan tahun 2022 adalah tahun kesehatian. Satu hati, satu pikir, satu visi, satu misi. Bagaimana di masa-masa sulit ini kita boleh berkemenangan. Memang belum ada kepastian apakah 2022 ini sudah berakhir COVID-19. Mendekati akhir tahun 2021 kita diancam diawali di Wisma Atlet ada varian baru yaitu Omikron. Sampai tanggal 29 Desember yang lalu jumlah yang terpapar dan sakit karena Omikron ada sebanyak 68 orang. Dari awal yang ada di 1-2 orang di Wisma Atlet. Maka kita masih diajar Tuhan untuk lebih hati-hati. Lebih taat protokol kesehatan. Dan lebih taat kepada Tuhan. Memegahkan dia. Karena kalau kita ingat hari-hari kita tahun 2021. Ada banyak yang sakit, ada yang mati karena COVID-19 atau karena sakit penyakit yang lain.
Ada orang bergembira di setiap rumah, tapi ada juga yang sedang berlelah-lelah, menderita di rumah sakit Om Name, dan sakit di rumah. Maka kita katakan, sederhana bersyukur itu. Nyatakanlah syukurmu dengan melihat sinar matahari pagi hari. Nyatakan syukurmu dengan kekuatan yang engkau miliki karena Tuhan. Nyatakan syukurmu karena engkau dapat makan. Meskipun tidak selezat makanan orang lain, tapi kita tetap kenyang. Apakah beda kenyangnya dengan makan pizza dengan makan gadong? Tidak. Sama-sama kenyang. Dan bisa gizinya lebih hebat gadong itu daripada pizza itu. Maka jangan orang yang makan gadong berkeluh kesah, yang makan pizza bergembira. Harus sama-sama bergembira yang makan pizza dengan makan gadong. Karena kita sama-sama dipelihara Tuhan. Kasih setia Tuhanlah yang terbesar, yang mendorong kita memegahkan Tuhan. Di dalam khotbah Ephorus dinyatakan sangat tegas, Alfa Omega itu Tuhan membaharui, maka kita hidup baru. Apa yang paling pertama, yang paling utama, ciri-ciri karakter yang terlihat bagi orang yang sudah dibaharui? Hanya satu kata, ya, bersyukur. Itulah kualitas iman tertinggi orang yang mengenal Yesus. Bersyukur kapan? Dalam segala hal. Dapatkah orang percaya bersyukur dalam kesusahan? Harus bersyukur. Karena itu perintah. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dari kamu di dalam Yesus Kristus. Artinya itu sama dengan hukum. Harus, tidak boleh tidak. Maka jika masih ada orang Kristen di awal tahun baru ini mukanya masih berkerut-kerut, itulah orang yang tidak tahu bersyukur. Masih ada yang berjalan dengan nunduk kepala tanpa kepastian memandang masa depannya, dia belum menerima kemenangan dari Natal itu. Maka di awal minggu ini sikap kita itu adalah bersiap. Seperti militer mengatakan apa tantangan yang mau saya hadapi. Itu mau kita nyatakan hari ini. Karena kita sudah bergulung-gulung kasih Tuhan itu. Kita alami. Dan hari ini dinyatakan bagi kita bahwa kekuasaan dan kemurahan Tuhan kita miliki karena Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa mau dinyatakan firman Tuhan ini? Mari kita lihat. Kita boleh baca ayat 12 sampai 13 supaya kita lebih mendalam mengenal kasih Tuhan itu. Maka kenapa kita harus memegahkan Dia? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pujilah Allahmu hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Jadi kita diingatkan kembali ke ayat 1 dari teks ini. Apa dikatakan di sana? Haleluya! Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Wah, luar biasa. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji Dia. Kita sudah ingat 1 bulan ini minimal kita dituntun untuk mengenal Allah sumber berkat. Maka tema pokok bulan Januari itu adalah Allah sumber berkat. Maka di dalam kehidupan kita, jika kita mengalami kesusahan, jika kita datang kepada Tuhan, maka kita mengalami kelegaan. Jika ada beban berat, ada penderitaan, ada masalah kita hadapi karena COVID ini berdampak besar, multidimensi persoalan daripada COVID-19 ini, maka kita katakan hanya dekat Allah aku tenang.
Orang yang mengalami dan merasa tenang bukan tidak ada persoalan, bahkan gelombang persoalan mungkin lebih besar dari orang lain, tapi dia tenang. Karena apa? Karena dia percaya ada pertolongan, ada jalan keluar diberikan Tuhan bagi orang yang percaya kepada Dia. Maka itulah keuntungan terbesar kita. Kenapa kita memegahkan Dia? Saudara-saudara, dikatakan di pada ayat 20, saya mulai dari ayat 20, dari ayat terakhir, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi inilah hak privilege yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada kitab-kitab, tidak ada agama, tidak ada orang-orang yang percaya selain kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang pernah melihat Allah. Tanya, hanya orang yang percaya kepada Yesus yang melihat Allah. Karena apa? Wajah sifat Allah sangat sempurna hanya pada Yesus Kristus, dan firman Allah nyatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang ditetapkan dari sorga menjadi keselamatan bagi setiap orang yang percaya selain satu nama, yaitu siapa? Yesus Kristus. Maka dengan melihat Yesus, dengan percaya kepada Yesus, kita melihat Allah. Dalam sejarah ribuan tahun, puluhan ribu tahun, bangsa-bangsa yang percaya kepada Yahweh tidak mampu melihat Allah. Hanya kilatan kemuliaan Allah bisa membuat buta dan mati orang. Orang berdosa baru-baru membunuh atau menipu atau melakukan dosa apapun, tiba-tiba dia melihat kehancuran Allah atau meremehkan altar Tuhan, maka dia bisa mati tiba-tiba. Tapi kita diberi hak privilege melihat Tuhan. Bahkan dikatakan jika kita melakukan kasih, Allah ada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Adakah keuntungan, adakah hak istimewa melebihi hak seperti ini? Tidak ada. Maka sungguh-sungguh kita patut dan layak memegahkan nama Tuhan. Karena tidak diberikan kepada bangsa-bangsa. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Kita mengenal hukum-hukumnya, kita mengenal Yesus yang diutus menjadi juru selamat kita. Maka kita memiliki hak istimewa itu. Tetapi hanya bersyukur tidak cukup. Meskipun itu adalah kualitas tertinggi dari iman. Seorang ahli yang banyak menulis buku, ada beberapa bukunya yang bestseller bernama Robert Kasper Lindner, menuliskan kata bijak demikian. Ucapan syukur tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan hati yang penuh dengan sukacita dan penghormatan kepada Tuhan atas kebaikannya. Wih, luar biasa. Saya baca sekali lagi. Ucapan syukur tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan hati yang penuh dengan sukacita dan penghormatan kepada Tuhan atas kebaikannya. Maka memegahkan Tuhan itu layak. Tidak hanya hari ini, tidak hanya minggu sesudah tahun baru ini, tetapi setiap hari kita harus memegahkan Tuhan. Alasan yang paling utama, alasan yang paling penting kita memegahkan Tuhan karena apa? Kita tahu kita tidak binasa lagi, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah keagungan kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan. Adakah alasan bagi kita lagi tidak memegahkan Tuhan? Tidak ada. Tertutup, close segala dalih kita untuk tidak mengucap syukur dan memegahkan Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh mengenal kasih Tuhan itu. Mari kita lihat lagi apa yang dinyatakan kenapa kita
harus kita ulang lagi. Saya baca sekali lagi ayat 13 itu. Apa dikatakan di sana? Sebab ia meneguhkan palang pintu gerbang. Palang pintu gerbang itulah titik terakhir pertahanan. Orang Batak dulu marga Hutahayan dengan marga Simbajuntak masing-masing punya harbangan. Kalau marga Hutahayan tanpa Kulonuon masuk ke pintu gerbangnya marga Simbajuntak bisa dipalpali itu ya. Bisa disemek daun itu. Karena ada aturan tersendiri setiap marga. Kalau tidak diizinkan marga Simbajuntak, maka marga Hutahayan tidak bisa melewati harbangannya. Karena itu ada batas terakhir itu. Maka kalau sudah ada masuk musuh lewat gerbang palang pintu itu, maka sudah kalah. Dan bisa ditundukkan umat yang ada di kota itu. Begitulah kebaikan Tuhan menjaga palang pintu kita. Apa persoalan kita terbesar sekarang? Persoalan kita yang terbesar sekarang adalah jangan ada kiranya lewat dua kita satu orang pun, baik yang hadir di gereja ini maupun yang sedang live streaming, di setiap pintu, setiap rumah atau di tempat mengikuti ibadah ini live streaming. Jangan ada satu orang pun dari kita yang terpapar Omikron. Itu yang pertama. Kedua, supaya ada kepastian perekonomian kita tahun 2022 ini. Supaya ada semangat orang-orang yang sedang ragu apakah saya masih tetap dipertahankan bekerja atau dirumahkan. Ada kepastian di situ, kita doakan. Tapi sekalipun kitab Habakuk menyatakan di dalam Habakuk 3 ayat 18 dan ayat 19. Namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan. Sekalipun ada yang dirumahkan, sekalipun ada yang di PHK, sekalipun ada orang sudah merancangkan tahun 2021 untuk bisnisnya tahun 2022 jatuh dan gagal, sekalipun kita mengalami kesulitan ekonomi, sekalipun sakit penyakit mengancam kita tahun 2022 ini, kita katakan, namun aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Karena yang kita tanggung itu tidak ada sebesar biji sesawi dibandingkan Allah kita yang maha besar itu. Itulah rahasia orang yang percaya kepada dia dapat tenang. Maka ditanya orang, ini orang terbuat dari mana ya? Masalah hidupnya bergulung-gulung. Istrinya baru meninggal, anaknya baru dipecat, cucunya baru opname, mantunya baru operasi. Tapi karakternya, gaya hidupnya, cara bicaranya, cara berjalannya, cara duduknya, cara berdirinya tetap sama ketika dia belum mengalami persoalan. Orang tanya, ini orang terbuat dari mana ya? Lalu ditanya dia, apa rahasianya kamu bisa tenang? Karena aku dekat dengan Allah. Karena aku datang kepada Yesus, maka segala persoalan itu tidak dapat mencabut syukurku dan sukacitaku. Amin. Amin. Inilah kekuatan kita. Bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus tidak ada kepastian tahun 2020, tapi kita yang percaya kepada Yesus ada kepastian. Kepastian kita apa? Pertama, ada pertolongan di dalam Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ada jaminan bahwa kita tetap bisa mengalami sukacita. Yang ketiga apa? Ada jawaban dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus itu. Apa dikatakan? Dia yang mengizinkan masalah itu, dia yang mengizinkan penderitaan itu, dia juga yang memberikan apa? Jalan keluar. Wih, luar biasa. Maka jangan ratapi persoalan, tapi serukan kepada Tuhan supaya ada pertolongan bagi kita.
Maka kata kuncinya bukan seberapa besar persoalan kita hadapi tahun 2022 ini, bukan. Yang menjadi titik intinya adalah kita menyatakan kepada persoalan kita, terlalu kecil, tidak ada sebesar biji sesawi engkau persoalanku dibandingkan Allahku yang maha besar itu. Maka itulah yang memampukan kita memegahkan Allah. Dikatakan tadi anak-anakmu juga diberkati. Ada banyak orang percaya bersaksi bahwa secara ekonomi dia tidak bisa menyekolahkan anaknya. Tetapi tangan Tuhan melalui orang-orang yang sudah diberkati datang. Karena anak-anaknya berprestasi. Percayalah, orang yang hidup di dalam Tuhan, anak-anaknya terberkati. Orang yang mengandalkan Tuhan, anak-anaknya cerdas. Orang yang hidup di dalam Tuhan, anak-anaknya takut akan Tuhan, hormat kepada orang tua. Kita percaya itu. Buktinya apa? Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka Yosua pasal 1 ayat 8. Kita lihat ini janji Tuhan. Maka kita tidak boleh tidak memegahkan Tuhan hari ini. Kita baca kitab Yosua pasal 1 ayat 8. Mari kita baca bersama-sama, sudah ditampilkan. Mari kita baca 1, 2, 3. Haleluya. Apa dikatakan di sana janjinya? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Orang akan mengatakan ini orang akan jatuh. Karena dia hidup jujur. Bagaimana di dunia yang kotor ini hidup jujur. Ini pasti akan jatuh. Miskin melarat, kata orang. Tapi kita katakan, firman Tuhan mengatakan, dengan taat kepada Tuhan, aku tidak pernah menjadi ekor, tetapi apa? Menjadi kepala. Aku tidak pernah menurun, tetapi naik. Ini firman Tuhan, ini kebenaran. Ada banyak orang yang susah hidupnya, dia dinaikkan Tuhan karena dia taat kepada Tuhan. Tapi ada orang yang memilih jalan orang fasik, kelihatannya jalan tol hidupnya. Dia pikir dia bisa memiliki dunia ini, tetapi dia berakhir dalam kebinasaan. Maka jangan pernah takut berjalan di jalan yang susah, banyak onak duri tantangan. Karena itu jalan kebenaran, sempit, tapi itu menuju kepada kemenangan dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat lagi. Kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 17. Kita bermakin terdorong di hati kita untuk memegahkan Tuhan itu. Kita baca ayat 14 sampai dengan ayat 17, 1, 2, 3. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Luar biasa. Ya. Ada orang ahli mengatakan bahwa hanya di daerah-daerah yang ada saljunya bersalju. Tetapi di Indonesia beberapa daerah kaget. Jatuh batuan-batuan salju yang tidak pernah berpuluh-puluh tahun terjadi. Maka kita katakan bukan alam yang menentukan datang salju atau tidak. Buktinya di Indonesia yang tropis terjadi butiran-butiran, bahkan batu-batu salju jatuh sampai orang berlarian takut di beberapa daerah. Bahkan kita lihat itu di tahun 2021. Artinya apa? Bahkan itu pun adalah ditentukan Tuhan. Apa yang dikatakan? Segala perkara yang kita alami atas sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan terjadi. Maka jangan mengeluh.
Karena tidak ada sakit penyakit persoalan ada pada kita tanpa diketahui Tuhan dan diizinkan Tuhan. Maka ketika itu datang katakan, Tuhan aku orang lemah, kuatkan aku. Tuhan aku mengalami sakit penyakit, tetapi uangku sedikit, tidak ada tabunganku. Lalu Tuhan akan menjawab itu. Maka hidup di dalam Tuhan itu bukan hidup yang gampangan, tapi hidup yang dapat menikmati hidup yang tenang. Ada sukacita di sana. Karena apa dikatakan tadi? Bahkan hanya hembusan dari napas Tuhan bisa melumerkan semua itu. Bahkan saya katakan jika Tuhan meniupkan napasnya, ya, kutub utara dan selatan lebur semua itu. Maka kenapa kita takut dengan hanya gerimis saja kita takut? Banyak orang sekarang menghadapi bukan hanya dijatuhi oleh bulatan batu-batu salju dalam hidupnya karena susahnya hidup. Kita masih bisa hidup, maka bersyukurlah, agungkan Tuhan itu. Terakhir mari kita bacakan. Ayat 18 sampai ayat 19. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Maka orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka memiliki segala harta kekayaan surgawi Tuhan. Apa sesungguhnya sumber sukacita kita yang terbesar? Sumber sukacita kita terbesar adalah jika kita ada dan hidup di dalam Tuhan. Itu dia. Mari kita lihat. Orang yang begitu besar luar biasa melejit hidupnya, tetapi dalam sesaat tiba-tiba dia dipailitkan dan hancur. Ada orang yang gagah-gagahan mengatakan, aku akan tetap sehat. Tiba-tiba ada hembusan dari droplet orang. Terus kena. Dia masuk rumah sakit. 1, 2, 3 hari dia meninggal. Betapa fananya hidup kita. Betapa sementaranya hidup kita. Apa yang mau kita gagahkan? Apa yang kita sombongkan? Atau apa yang harus kita ratapi? Kita bersama dengan Tuhan saat kita sukses. Dan saat kita gagal, Tuhan bersama dengan kita. Jangan ketika kita sukses, kita memuji Tuhan. Tapi ketika kita gagal, kita lupa memuji Tuhan. Baik sukses, baik gagal, baik sehat, baik sakit, baik memiliki kekayaan, atau kita miskin, kita tetap mengagungkan nama Tuhan. Karena Tuhan yang sama bersama-sama dengan kita ketika kita melangit dan ketika kita jatuh sampai ke nadir terendah. Dia juga Tuhan yang sama bersama kita. Tidakkah kita orang yang tahu mengucap syukur? Bukankah kita orang yang sudah diselamatkan dan sudah dipastikan oleh firman Tuhan itu? Jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka firman Tuhan mengatakan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemain musik kita boleh bersiap. Kita akan menyanyikan keagungan Tuhan dan kita akan tahu kenapa kita mengagungkan Tuhan. Karena ada nanti beberapa di syair itu yang menjamin sukacita kita selama tahun 2020. Mulai titik tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 Desember. Tuhan bersama-sama dengan kita. Maka katakan, Tuhanlah mengiring langkahku. Mari kita baca firman Tuhan, penutup. Kita baca dari Filipi pasal 4 ayat 12 sampai 13. Habis ini kita berdiri, kita agungkan nama Tuhan. El Shaddai nanti kita nyanyikan. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Sudah ditampilkan? Oke, kita baca bersama-sama. 1,
2, 3. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada. Haleluya, amin. Inilah alasan kita yang terbesar untuk mengagungkan Tuhan. Mari yang bersedia berdiri, mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu El Shaddai. Kita nyanyikan sekali lagi dengan suara setengah. Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar. Mari kita tinggikan suara kita.
bersukacita, megahkan Tuhan, maka setiap pintu rumah tangga keluarga yang memegahkan Tuhan, maka Tuhan sendiri menyuruh berkat-Nya mengisi lumbung-lumbungmu. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, El Shaddai, kami memegahkan nama-Mu karena kami tahu di dalam setiap perkara yang kami hadapi, Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, itulah sumber pertolongan, itulah sumber kekuatan, dan itulah jawaban untuk segala perkara. Karena kami dapat menanggung segala perkara di dalam Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kami. Maka setiap detik, setiap hari yang kami jalani, kami tidak menutup mulut kami dan hati kami lagi. Kami akan menyerukan sejak tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2022 ini. Kami akan serukan kepada Tuhan. Kami akan megahkan nama Tuhan. Kami akan katakan El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Adakah persoalan yang dapat menjatuhkan kami sampai rebah? Jika kami bersama dengan El Shaddai, jika kami bersama dengan Tuhan Maha Kuasa itu, maka izinkan kami pulang membawa sukacita atas kebenaran firman-Mu hari ini. Begitu luar biasa Engkau memelihara hidup kami. Kami aman, tetapi tidak hanya aman. Kami tenang, tetapi tidak hanya tenang Tuhan. Ada yang lebih besar dari aman dan tenang, yaitu kelegaan. Kata tertinggi dalam kehidupan beriman kami adalah kelegaan itu. Maka kami akan senantiasa bersyukur dalam segala hal. Itulah yang kehendaki Tuhan bagi kami. Kami, lindungilah kami Tuhan di dalam perjalanan hidup kami ini. Meskipun belum kami lihat kepastian itu, tapi bagi iman kami ada kepastian, ada jawaban, ada pertolongan, dan ada penyertaan Tuhan. Itulah sumber kekuatan kami. Maka kami tetap bersukacita dan memegahkan nama Tuhan. Kami berdoa untuk doa-doa khusus kami di rumah yang sedang berduka cita, keluarga ditinggalkan Bapak yang kami kasihi Pahala Hasudungan Panjaitan, istri dan anak-anak serta keluarga besar. Tuhan pelihara hidup mereka, lawat mereka Tuhan, supaya keluarga itu boleh mengalami pemulihan. Karena firman-Mu yang mengatakan bagi kami, di balik air mata ada sukacita, ada kegembiraan, dan bahkan firman-Mu mengingatkan kami, segala sesuatu indah pada waktunya. Maka Engkaulah beserta keluarga yang sedang berduka, supaya mereka mendapat penguatan dan penghiburan. Maka mereka tetap memuji memuliakan nama Tuhan atas segala apapun yang terjadi dalam hidup mereka. Kami mendoakan sukacita yang akan segera datang pada keluarga yang akan menikahkan putra dan putrinya, yaitu Kahari Hansen Jumujung Tuana Tampu Bolon dengan calonnya Astrida Renata Boru Lubis. Tuhanlah yang bekerja dan campur tangan di dalam rencana itu. Rencana kedua belah pihak keluarga menjadi rencana Tuhan. Seperti di pesta Kana, boleh terjadi sukacita di dalam rencana itu, karena mereka menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan keluarga yang akan diberkati, didirikan, akan menjadi keluarga kesukaan Tuhan, keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, dan keluarga teladan di hadapan sesama manusia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami sedang mengalami sakit penyakit yang ada di rumah dan di rumah sakit. Nyonya si Jabat Rosianim Boru Silalahi sedang opname di rumah sakit Bakti Asih.
Nyonya Sintua M Pasaribu boru si tompun. Sedang opname di Rumah Sakit Harapan Kita. Edward Simbolon, Nyonya Naibaho Rosuna Said boru Simbolon, Mangiring Sydney Tua Sitindaon, Nyonya MH Tambunan, N boru Simajuntak, Situa Edward M Tambunan, Dr. Andus Irwan MBM Tampu Bolon, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur, Mas Delina boru Sirait sedang dirawat di rumah. Tuhan juga melawat mereka. Lawat yang di rumah sakit, ada pemulihan yang sedang mengalami, sudah menerima operasi juga Tuhan pulihkan. Teguhkan hatinya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Tidak ada satu titik, satu iota pun janji Tuhan salah. Maka itulah dipegang setiap saudara-saudara kami, supaya mereka sabar berpengharapan untuk pemulihan sakit penyakit yang dihadapi. Karena kami percaya bilur-bilur Kristuslah yang menyembuhkan. Teknologi kedokteran, ilmu pengetahuan dokter-dokter ahli spesialis adalah alat Tuhan. Kalau sumber kesembuhan yang sesungguhnya adalah bilur-bilur Kristus. Berkatilah ibadah kami ini, pelayanan kami dari mulai liturgis, ketertiban, persembahan yang merekam live streaming ini, operator slide dan sound system, khususnya pemain musik kami dan singer kami, supaya ibadah kami ini memegahkan nama Tuhan, supaya kami semakin memuliakan nama Tuhan. Engkau urapi setiap kami hamba-hambamu dan pelayan-pelayan yang melayani hari ini, dan seluruh hamba-hambamu yang dipimpin oleh hambamu Pendeta Resot, Pendeta Jepri Sitindao. Seluruh majelis boleh bersatu padu menjalankan pelayanan yang lebih bermakna di dalam tahun kesehatan tahun 2022 ini. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam satu nama kami memegahkan dan mengagungkan namamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian dari buku yang di nomor 169. Hosi Panguluak.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, yang mengikuti ibadah di gereja ini dan juga mengikuti ibadah di setiap rumah dan tempat mengikuti ibadah live streaming ini. Terimalah salam dari kami semua majelis gereja. Selamat hari Minggu.
Shalom.